Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, adalah satu-satunya kota di Provinsi Jawa Tengah yang dapat digolongkan sebagai kota metropolitan. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Semarang menjadi parameter kemajuan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kemajuan pembangunan Kota Semarang tidak dapat terlepas dari dukungan daerah-daerah di sekitarnya. Kota Semarang memiliki luas 373,8 km persegi, terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Penduduknya sangat heterogen, terdiri dari campuran beberapa etnis Jawa, Cina, Arab, dan keturunan. Juga etnis lain dari beberapa daerah di Indonesia yang datang di Semarang untuk berusaha menuntut ilmu maupun menetap selamanya di Semarang. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, kemudian berikutnya adalah Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Mata pencarian penduduk beraneka ragam, terdiri dari pedagang, pegawai pemerintah, pekerja pabrik, dan petani. Kendati warga sangat heterogen, namun kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang sangat damai. Toleransi kehidupan umat beragama sangat dijunjung tinggi. Inilah faktor yang sangat mendukung kondisi keamanan sehingga Semarang menjadi kota Indonesia yang sangat baik untuk pengembangan investasi dan bisnis. Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah salah satu mata kuliah dengan tujuan untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. Pengalaman dalam bentuk keterlibatan dalam peran di masyarakat melalui KKN akan memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, KKN pada tahun ini mahasiswa KKN Tim 2 Undip 2021 melaksanakan program secara terpisah, sesuai dengan domisili masing-masing, sebagai usaha meminimalkan kegiatan berkumpul dan meminimalisir kerumunan yang dapat memicu penyebaran virus corona. Pelaksanaan KKN sekurang-kurangnya mengandung 5 aspek yang bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan lainnya, yaitu yang pertama, keterpaduan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Kedua, pendekatan interdisiplin dan konferensif. Yang ketiga, lintas sektoral. 4, dimensi yang luas dan kepragmatisan, serta keterlibatan masyarakat secara aktif. Kegiatan KKN dilakukan di Tembalang. Tembalang adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Di sana berdiri Universitas Diponegoro dan Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Tembalang dengan luas wilayah kurang lebih 392,26 hektar. Batas wilayah sebelah barat Kelurahan Sumber Boto, utara Kelurahan Jangli, timur Bulusan, selatan Kelurahan Keramas. Tembalang dan potensi wilayahnya. Dahulu, kawasan ini merupakan daerah kebun dan pertanian. Sejak awal 90-an, saat Universitas Diponegoro mulai membangun kampus pertama di Tembalang, kawasan ini berkembang pesat. Dan saat ini berbagai fasilitas penunjang ada di sekitar. Kehadiran Undip di Tembalang memang mengubah wajah kawasan ini. Banyak perbedaan yang kini muncul karena berbagai alasan. Hal inilah yang menjadikan Tembalang memiliki potensi, mulai dari usaha pertokoan, perumahan, dan kawasan bisnis yang terus berkembang, mulai dari bisnis kuliner dan sebagainya. Tahun 2021, khususnya pada masa pandemi ini, adalah tematik yang online dan kegiatan-kegiatan dari KKN ini sangat membantu, terutama masyarakat yang ikut merasakan pandemi ini, dari sosialisasi protokol kesehatan dan sebagainya. Maka dari itu saya minta terima kasih kepada Undip dan adik-adik mahasiswa. Pandemi COVID-19 yang muncul sejak tahun 2019 hingga kini belum berakhir. Oleh karena itu, kegiatan KKN yang dilakukan di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Tembalang, Kota Semarang mengajak masyarakat untuk membuat hand sanitizer berdasarkan standar WHO secara mandiri. Di tengah adaptasi kebiasaan baru yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Salah satu kebiasaan baru yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun, namun ketika sedang berpergian atau beraktivitas di luar rumah mengalami sedikit kendala seperti kesulitan mencari toilet dan tempat mencuci tangan. Karena alasan inilah, penggunaan hand sanitizer bisa menjadi salah satu solusi untuk membersihkan tangan dari kuman serta virus yang menempel.
Namun, masyarakat tetap dianjurkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dengan menggunakan tata cara yang benar. Pada masa pandemi, tingkat kontaminan dari limbah SLS atau sodium lauryl sulfat semakin meningkat dengan adanya himbauan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Efek yang ditimbulkan dari SLS yang sulit terurai di dalam air nantinya akan berdampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, dibuatlah sabun kulit jeruk tanpa SLS yang ramah bagi lingkungan. Dengan produk ini diharapkan sebagai langkah dalam mewujudkan SDGs nomor 12, Responsible Consumption and Production atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, merupakan usaha untuk mengurangi pencemaran bahan kimia terhadap lingkungan, seperti pada produk sabun yang pada umumnya banyak mengandung SLS yang menjadi salah satu penyumbang pencemaran terhadap lingkungan. Di tengah adaptasi kebiasaan baru, mahasiswa KKN Tim 2 Undip mengajak masyarakat untuk tetap selalu patuh terhadap protokol kesehatan sehingga dapat menghentikan laju penyebaran virus corona, sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir. Oleh karena itu, mahasiswa KKN Tim 2 Undip membagikan paket yang bernama Safety Kit COVID-19 sebagai salah satu usaha yang dapat dilakukan. Paket bernama COVID-19 Safety Kit ini terdiri dari hand sanitizer yang dibuat berdasarkan standar WHO, kemudian terdapat sabun kulit jeruk berbahan alami yang dibuat sendiri oleh mahasiswa Tim 2 KKN Undip. Dalam paket tersebut juga terdapat masker medis, masker kain, buku panduan cara pembuatan sabun dan hand sanitizer. Terdapat juga brosur penggunaan masker yang baik dan benar sehingga dapat menurunkan resiko penularan COVID-19.